Oke, sekarang kita lanjut ke masalah inventory. Nah, ini tadi juga sempat disinggung di awal bahwa ketika memilih bingung supplier itu nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu gitu. Nggak dapat obat saat buka itu karena sales biasanya akan langsung datang apotek itu untuk mengajukan kerjasama kalau apotek kita udah buka. Juga kita juga masih bisa itu untuk pesan obat itu ke teman-teman gitu juga bisa. Nah, tapi biasanya kalau sama teman kan kecil-kecil ya. Tapi kalau sama sales ini untuk pembayarannya biasanya itu di awal itu cash dulu 3 bulan atau 3 kali pengambilan biasanya. Ada juga yang seperti itu. Nanti berikutnya baru bisa tempo 1 bulan. Nah, kalau misal masih belum dapat supplier gitu ya, bisa dulu pergi ke apotek yang ramai di tempat teman-teman tuh. Apa sih produk yang ada di sana gitu kan? Produk yang ada di sana itu juga kita sediakan di apotek, entah itu 1 strip, 1 botol atau 1 pieces gitu ya. Nah, itu kita sediakan gitu. Nah, kita juga bisa nempel dulu sama mereka buat pesan satu gitu. Kemudian yang cara terakhir buat ngelengkapin produk-produk teman-teman adalah bisa lihat top brand di Google. Ada tuh top brand produk-produk itu ada di Google. Itu bisa dilihat misalnya apa ya? Misalnya produk Japers itu apa? Produk-produk OTC ya, yang depan-depan itu semua ada. Nah, itu teman-teman bisa top brand produk retail di Google gitu. Itu ada. Nah, kemudian kalau udah rame barulah teman-teman order menggunakan prediksi kebutuhan obat dari yang laku, yang penjualan gitu. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Nah, bagaimana penjualan dengan prediksi order? Kita ambil contoh satu ya. misalnya kalau ada paracetamol gitu ya, paracetamol itu penjualan 3 bulan kemarin itu ada 900 strip gitu misalnya atau 900 tablet ya, 900 tablet gitu. 900 tablet kan berarti 90 strip ya, 90 strip. Nah, kira-kira berapa box itu ya? 90 strip, 9 box ya. Nah, oke, sekarang dari penjualan 3 bulan itu kita cari penjualan per harinya berapa. Tadi ada 3 bulan 900 strip. Berarti dibagi 90 itu ada 10 strip per harinya keluar. Oke?
Sampai di sini oke? Per hari 10 strip dikalikan dengan sehari ada 10 strip keluar. Kemudian dikalikan dengan berapa hari teman-teman mau nyetok. Biasanya kita sebutnya stok maksimal. Stok maksimal ini biasanya itu ada di angka 30 hari sesuai tempo. Oke, 30 hari dikali dengan 10 strip. Berarti dapat 300 strip ya kebutuhan kita ya. Nah, dikurangi dengan stok yang ada sekarang. Misalnya ada 100 strip. Berarti 300 strip dikurangi dengan 200 strip dapatlah 100 strip. Sehingga kita order itu cuma 100 strip atau 10 box saja. Nah, itulah cara order sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Acuannya stok maksimal kita pengen buat berapa hari gitu kan, dikalikan aja nanti dengan pengeluaran per harinya, kemudian dikurangi dengan stok yang ada berapa sekarang, itulah yang kita orderkan. Makanya adanya software ini tadi itu juga akan membantu kita untuk melakukan perencanaan. Karena apa? Kita bisa ambil data penjualan 3 bulan kan, dan itu kalau kita manual kita bingung gitu, kita bingung kalau hanya lihat kartu stok penjualan 3 bulan harus satu-satu kan. Tapi kalau dengan adanya software itu sangat terbantu lagi dengan bisanya order ini, dengan kita punya data 3 bulan gitu ya. Oke Mbak Fariha, saya ulang, kita punya data 3 bulan, penjualan 3 bulan paracetamol 900 strip, oke, 900 strip paracetamol. Nah kemudian kita bagi supaya bisa dapat penjualan per hari berapa, kita bagi 90 hari ya karena 3 bulan. Jadi 900 strip dibagi 90 hari dapatlah 10 strip per hari. Betul ya? 10 strip per hari gitu kan. Kita kalikan stok maksimal kita. Oh, di PBF ini kita bisa order stok temponya 30 hari. Berarti stok maksimal kita 30 hari. 10 dikali 30 dapatlah 300 strip gitu. 300 strip dikurangi dengan stok kita yang ada berapa? Ada misalnya ada 100 strip gitu ya. Stok sekarang. Dapatlah tinggal 200 strip kan berarti. Nah 200 strip ini yang harusnya kita order gitu. Bahwa kalau kita ordernya juga ngikut 300 strip maka kita akan kelebihan 100 strip. Nah dapat ordernya 200 strip maka kira-kira kita ordernya cuma 20 box aja. Itulah kebutuhan kita untuk mengcover 1 bulan ke depan. Atau intinya jangan sampai, kenapa 30 hari ya maksimalnya, intinya jangan sampai obat itu belum laku kita harus bayar tagihan lagi gitu. Harusnya kan obat itu laku kita udah dapat omset baru kita bayar tagihan, itu lebih bagus kan sebenarnya gitu. Misalnya kita pengen maksimal stoknya 25 hari itu juga bagus sebenarnya gitu. Tapi kalau nggak bisa kita maksimalkan di angka 30 itu. Oke, sampai di sini masalah order sesuai kebutuhan. Bisa paham ya pola pikirnya ya. Nah ini kalau obatnya itemnya udah banyak, kemudian penjualannya udah mulai rame, udah bisa 100 kunjungan sehari gitu ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman pakai manual kan repot tuh, walaupun bisa ya gitu, lihat di kartu stok gitu ya. Tapi kan repot, tapi dengan adanya software yang bisa dapat data penjualan 3 bulan, itu saya yakin sangat terbantu dengan ini. Sehingga nanti cash flow-nya teman-teman itu bagus. Cash flow-nya teman-teman itu bagus. Kebanyakan klien nggak bagus cash flow-nya karena ordernya itu by feeling. Ordernya kira-kira segini gitu. Ordernya masih kira-kira aja, nggak by data gitu. Tapi kalau by data itu keuangan teman-teman saya yakin juga akan bagus. Oke. Saya lanjut. Terakhir ini ada tips menata barang. Ini saya dapat dari sumber yang macam-macam juga bahwa ini aja legi artis aja sebenarnya ya. Legi artis itu artinya seni masing-masing owner lah pokoknya gitu. Kalau penataan barang kalau kita dari kiri ke kanan itu yang besar ke kecil. Kemudian kalau di apotek juga wajib FIFO, first expire first out. Jadi kita mau jualan tuh lihat barang yang ED-nya duluan itu yang kita jual biar enggak ada ED gitu. Menata barang itu first expire first out. Dia kalau dapat datang barang-barang ya, yang ED duluan itu yang kita ambil, kita jualin gitu. Yang ED yang masih lama itu nggak usah kita jualin biar nggak jadi ED gitu. Nah kemudian ada juga perlu penanda-penanda nih di apotek nih, bisa nih kayak ini obat demam dan panas, nggak salah tulisannya ini ya. Batuk dan flu, suplemen dan vitamin, kemudian obat pencernaan gitu. Nah itu
itu dikasih penanda-penanda teman-teman, biar ini sebenarnya biar lebih ini sih, lebih menarik aja apoteknya gitu, dan orang juga enak bacanya gitu kalau ada penanda-penanda gitu. Nah itu tentang tips lah, sedikit tips menata barang gitu. Oke, kalau supplier lagi ada promo untuk ambil banyak tapi bukan fast moving produk, apa seharusnya diambil, bagaimana baiknya? Oke, kalau saya secara pribadi lebih lihat barangnya dulu ya, lihat barangnya dulu gitu. Kalau dia masuk dalam kategori 3 bulan nggak lakunya, saya nggak akan saya ambil. Saya nggak mau nambah produk-produk yang 3 bulan nggak laku, terus malah order lagi, itu enggak gitu. Jadi teman-teman, dengan adanya software itu gampang banget kita bisa tahu seperti itu gitu. Kalau dia misalnya sebulan 2 bulan masih laku dan jumlahnya juga masih tercover, masih bisa gitu ya kita usahakan, itu nggak masalah. Tapi kalau udah nggak masuk akal, lebih baik enggak. Karena kita lebih baik mengamankan, fokus pada produk-produk yang apa namanya yang Pareto dan fast moving. Kemudian kita juga fokus kepada uang kita itu kita putarkan di obat-obat atau barang-barang yang bisa menghasilkan uang lagi gitu. Jangan sampai karena hanya bonus gitu ya, bonusnya juga ya mungkin seberapa, mungkin juga enggak gitu. Nah itu kita tergoda, terus laporan keuangan kita jadi nggak bagus gitu.